Yang ini dikasih simbol amin. Nah, di sini ada ini. Nah, sekarang kita harus mencari apa disebutnya eigenstate atau vektor eigen. Berarti saya harus mencari solusi persamaan harga eigen. Persamaan harga eigen ini atau persamaan nilai eigen itu bentuknya seperti ini. Jadi suatu A matrik dikalikan vektor itu sama saja dengan bilangan kalikan vektor. Nah, itu namanya persoalan harga eigen. Bilangan itu bisa bilangan real atau bilangan kompleks. Kalau di mekanika kuantum, bilangannya itu harus, nilai eigennya itu harus apa? Real atau kompleks? Halo? Nggak tahu Om. Nggak tahu. Di mekanika kuantum, kan dari persamaan Schrödinger, kalau dari persamaan Schrödinger itu kita ambil apa fungsi E pangkat sesuatu, kita pisahkan antara fungsi koordinat ruang dan waktu, maka kita akan memperoleh persamaan Schrödinger dalam tak bergantung waktu. Nah, itu persamaan Schrödinger tak bergantung waktu itu membentuk persamaan harga eigen ini. Dan di mekanika kuantum persamaan nilai eigennya harus real. Kenapa? Karena nilai eigen itu menyatakan energi. Energi kan nggak ada kompleks, bilangan kompleks energi selalu real. 10 volt, 30 volt gitu. Nah, jadi di dalam mekanika kuantum kita selalu berurusan dengan persoalan harga eigen yang nilai eigennya real. Nah, kalau dulu pernah belajar aljabar linear, vektor-vektor yang dibangun oleh apa namanya vektor eigen yang mempunyai harga eigen real itu dinamakan ruang Hilbert. Nah, dengar itu belum ruang Hilbert? Belum Om. Belum. Belum Om. Oh, Belum kayak Om. harusnya diajarin ruang Hilbert. Ini kan udah belajar ini. Ini kan notasi bracket ini kan Dirac notation. Ini namanya ruang Hilbert. Oke lah. Sekarang gini. Nah, sekarang kita harus mencari ini kan, ini matriknya, B-nya itu vektor eigen, epsilonnya harga eigen. Ada dua matrik. Oke. Cara mencarinya begini. Dari sini kita uraikan menjadi seperti ini kan. Bilangan kita pindah. Nah, supaya bilangan ini A-nya kan matrik, E-nya bilangan. Supaya E-nya itu menjadi matrik, berarti dia harus dikalikan dengan matrik identitas. Sudah tahu belum matrik identitas? Tahu Om. Apa? 1001, ya kan? Makanya dia matrik E-nya nah, makanya ini matrik A 1111 karena dikalikan matrik identitas dia menjadi E 00 dan E. Yaudah ini kita berarti dijumlahkan ini 1 min E 1 min 0 menjadi ini, ya kan? Nah, untuk mencari harga eigen kita harus menentukan bahwa determinan dari ini harus 0 atau ini yang dinamakan akan menghasilkan sebuah persamaan dalam E yang dinamakan persamaan karakteristik. Itu hanya nama aja. Jadi kalau ini determinannya ditentukan, determinan itu adalah diagonal, perkalian antara diagonal dikurangi dengan perkalian antara diagonal satu lagi. Yang pertama diagonal ini kali ini dikurangi perkalian ini dan ini. Hasilnya ini kan. Nah, persamaan kuadrat dalam E kuadrat min 2E sama dengan 0. Berarti E-nya ada dua. Yang satu 0 dan yang satu sama dengan 2. Berarti kita punya dua harga eigen. Untuk masing-masing satu harga eigen akan mempunyai satu fungsi eigen. Misalkan untuk kita ambil yang E sama dengan 0. E sama dengan 0, kita substitusikan kembali, masukkan ke sini. Nah, sama dengan 0, nah, harga eigennya itu 0, maka fungsi eigennya juga 0. Sekarang kita harus mencari fungsi eigen dengan harga eigen 2. Epsilon 2 kita substitusi ke sini. Bentuknya menjadi nah ini. Masukkan ke sini kan 1 min 2 epsilon kan tadi ini kan 1 min epsilon kan, epsilon ganti 2 menjadi ini. Ini kan kalau kita kali-kalikan kan menjadi apa namanya? Persamaan
Halo? Nggak ada ya suaranya. Halo Om. Halo, Om. Terus kayak mancing-mancing nih. Halo, Om. Assalamualaikum. Kedengeran nggak sih suara gue? Kedengeran, Mil. Ya, Ini emang Omnya keluar. Giliran kayak gini aja open mic semua. Lanjut pas Om Amir masuk, diem lagi. gue pikir Bener-bener sih gue ya. bilang tahu. Gitanya juga keluar. Sinyalnya jelek Sin- kali. Di rumah Sepertinya Sinyal- wifi rumah mereka lagi jelek. Nas, lu ngapain join? Mendingan lu samper Dita Iya anjir. kan gue bilang tadi, apa gue samperin aja ya Om Albertnya. Halo, dengaran? kedengeran, Om. Ya. Dengar. Nah, oke. Ini udah sampai sini, ngerti ya? Insya Allah, Om. Oke, berarti kalau kita milih V1, kita masukkan aja ke sini. Ke mana? Maaf Om, layarnya belum tampil. Iya, Oh. belum di share screen ya, Om. Nah, Udah, Om. udah belum? Oke. Udah, Om. Oke, sampai sini tadi mana ya? Sampai sini ya, udah ya. Sampai mana? Nah, sampai sini udah kan? Nah, pokoknya dari kita substitusikan epsilon 2 itu kita peroleh samaan linier sehingga kita dapatkan relasi V1 sama dengan V2. Kita pilih misalkan V11. Berarti saya punya vektor eigen 1 dan 1. Itu vektor eigen 1 itu kan sama saja dengan 10 ditambah 01 kan. Nah, 10 itu adalah alfa, 01 adalah beta. Berarti persamaan yang ini, matrik yang ini mempunyai vektor eigen 2, namanya harga eigen 2 dan nilai eigennya alfa plus beta. Oke. Sekarang kita yang ini matrik yang A min, yang 1 dan min 1. Nah, caranya sama. Kita substitusikan ke persamaan harga eigen, kita cari persamaan karakteristiknya. Kita peroleh E akar 2 atau plus minus lah. Kalau kita masukkan salah satunya, jika itu plus 1 min akar 2, kita dari sini kita peroleh persamaan linier, kan ada hubungannya antara V1 dan V2, kita peroleh min. Ini salah. Oh, min V2 plus V2 sama dengan 0, artinya V2-nya boleh sembarang. Nah, sekarang jika V1-nya kita ambil 1, maka V1-nya adalah 1 plus akar 2. Kita substitusikan ke sini, V1 menjadi 1 plus akar 2, V2-nya menjadi 1, maka ini, vektor ini dapat diuraikan menjadi 1 plus akar 2, 0, dan vektor 1 diuraikan menjadi 1, 0, dan 0, 1. Sehingga kita punya 3, kita kembalikan ke
fungsi ke vektor yang tadi itu alfa beta ya. Jadi maka vektor eigennya menjadi alfa plus beta plus akar 2 alfa. Sampai sini oke kan? Nah, oke, nanti ini di-share boleh. Untuk sekarang bagaimana untuk alfa sama dengan i? Kita peroleh matriknya seperti ini. 1 min I dan plus min 1. Jadi kita punya dua matrik lagi, yang satu plus, yang satunya si plus, satu min I dan satu lagi I, min I, dan min 1. Caranya sama, kita masukkan ke persamaan harga eigen, kita cari persamaan karakteristiknya, kita peroleh ini. Harga eigennya 2, kayak tadi 0 dan 1. Kalau kita masukkan 0 ya 0. Kita masukkan harga eigennya 2, kita peroleh ini persamaannya ini V1 sama dengan min I V2, V2 sama dengan min I, V1 sama dengan min I V2. Berarti kan kita ambil aja V2-nya kok 1, maka kita peroleh harga eigen, vektor eigen ini. Atau kita nyatakan dalam alfa beta seperti ini. Nah, kalau yang min juga sama. Kita peroleh, akhirnya kita peroleh ini. Oke, sampai sini. Jelas kan? Kalau kurang jelas, bilang ya. Jelas. Oke. Sekarang soal kedua ini. Soal pertama ya. Carilah eigen spinor ternormalisasi untuk operator SY. Ini spinor kan? Spinor itu adalah operator di mana isi matriknya itu adalah matrik Pauli. Itu menyatakan spin, operator untuk spin. Spin itu apa spin? Halo? Putaran atom. Putaran elektron. Apa? Spin itu apa? Apanya atom? Putaran elektron. Nah, sebenarnya elektron itu benda titik. Benda titik yang nggak bisa berputar. Itu hanya istilah bahwa elektron itu berputar, sebenarnya hanya istilah. Jadi spin itu derajat kebebasan di dalam dunia kuantum. Derajat kebebasan itu, misalkan saya punya partikel, dia kan bergerak ke timur, barat, utara, selatan, atas, bawah. Berarti partikel itu mempunyai 3 derajat kebebasan kan, X, Y, Z. Kalau pesawat terbang kan nggak hanya bergerak ke kiri, kanan, dan atas, tapi juga berguling, berotasi. Jadi pesawat terbang itu punya 6 derajat kebebasan. Kalau di dunia kuantum, ada satu lagi tambahan derajat kebebasan yang tidak dipunyai di dunia klasik, yaitu spin tadi. Spin up dan spin down. Di dunia klasik nggak ada ya, kita nggak bisa membayangkan spin itu kayak apa. Pokoknya spin itu state yang bisa spin up dan state satu lagi spin down. Nah, bentuknya ya penggambarnya itu nggak bisa digambarkan ya, susah lah diabstrakkan. Jadi intinya kalau spinor dalam alam SY itu bentuk matematikanya seperti ini. Nah, itu sama kalau kita ingin mencari nilai eigen dari spinor dari matrik seperti ini, caranya sama dengan yang tadi bahwa operator SY kalikan vektor, harga eigen itu selalu sama dengan bilangan dikalikan vektor. Kita menjadi ini, kita substitusikan, kita cari lagi persamaan karakteristiknya, kita peroleh nilai eigennya ini. Jadi nilai eigennya ada 2, H-bar per 2, dan satu lagi minus H-bar per 2. Kalau untuk H-bar per 2, kita substitusikan ke sini. Ini kan min alfa ini, alfanya kita ganti dengan plus H-bar per 2. Kita substitusikan ke sini menjadi persamaan matrik kan, persamaan linear. Dari persamaan linear kita ketemu hubungan antara X2 sama dengan I X1. Udah, ambil aja X1 sama dengan 1. Kita peroleh berarti X2 adalah I kali 1 berarti I. Sehingga vektor eigennya adalah 1 dan I. Nah, supaya vektor eigen itu harus ortonormal, artinya dia harus berharga 1. Supaya 1 dia harus dibagi dengan harga mutlaknya.
Pemutlakannya itu adalah ini, hitungnya kan I kuadrat, akar dari I kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah dengan I kuadrat atau sekarang akar 2. Jadi nilai eigen H per 2 akan mempunyai vektor eigen 1 per akar 2 dikalikan vektor 1 dan I. Nah, sama, kalau untuk alfa sama dengan min H per 2, caranya sama, kita boleh relasi, yang tadi itu plus, yang sekarang minus. Kita dapatkan, ini kita ganti aja minus. Sampai sini oke ya? Gampang kan? Oke. Sekarang nomor 2. Yang nomor 2 ini, nah ini kita harus membuktikan ini. Ingat ya, kalau kita harus membuktikan sesuatu, itu yang paling gampang itu adalah dikerjakan yang di sebelah kiri. Dengan yang dikerjakan di sebelah kanan, itu susah. Kerjakan sebelah kiri. Jadi kita harus menghitung ini, supaya sama dengan ini. Nah, caranya gimana? S plus itu apa? S plus itu orang bilang adalah upper operator, jadi SE ditambah ISY. Kalau S min itu lowering operator, jadi SE min ISY. Pokoknya kita peroleh, masukkan ke rumus ini, kita peroleh matrik ini. Nah, sekarang untuk matrik semacam S plus dan S min ini, dia mempunyai fungsi eigen plus 0, 0, 1. Nah, ini namanya fungsi spin. Eigenstate untuk spin, itu 1, 0, dan 0, 1. Ini kita kalikan aja. Ini perkalian matrik biasa. S plus kali X min artinya ya ini, dikalikan ini. Nggak jadi. Artinya bener kan? Yang S plus kalikan Si plus, ya ini. Si plus 0. Yang ini kalikan 0. Terbukti, ya kan? Ini. Nah, yang ini juga sama. Carilah eigenspanner dari transformasi matrik berikut ini. Nah, caranya ya ini, kembali ke persoalan nilai eigen. Kita substitusikan, kita cari persamaan karakteristiknya, kita peroleh harga eigen. Harga eigennya 1 dan min 1. Kita substitusikan kembali. Ini ketemulah persamaan linear. Nah, silakan Anda cari hubungan antara V1 dan V2. Nanti ketemulah. Ya. Ini PR ya. Agak panjang, males ngerjain. Nah, yang nomor 4. Buktikan vektor yang ini. Kita harus menunjukkan hubungan, membuktikan rumus ini kan. Nah, rumus ini, untuk membuktikan rumus ini kan, yang paling mudah sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Susah nanti. Gimana sebelah kiri bisa menjadi sebelah kanan? Ini gunakan namanya ekspansi Taylor. Pernah dengar belum ekspansi Taylor? Belum? Iya, udah pernah, Om. Oh, udah pernah. Udah. Kalau duran-duran pernah dengar belum ya? Yang mana, Om? Duran-duran udah pernah dengar? Duran-duran? Belum. Belum pernah, wah ya. Nah, itu grup musik. Nah, grup musik Duran-Duran itu punya gitaris namanya John Taylor. Nah, gaya rambutnya zaman saya waktu SMA itu jadi idola, jadi ditiru. Semua rambutnya anak SMA dulu niru-niruin John Taylor. Jadi saya selalu apal rumus ini sampai sekarang. Karena namanya Taylor. Tapi kalau di Sawangan, di Jakarta banyak ya Taylor, tukang jahit. Oke. Iya, banyak banget, Om. Nah, jadi kamu harus hafal. Ekspansi Taylor itu Fx sama dengan F0 plus 1/1 faktorial kalian. Ini turunan ya, turunan Fx setelah diturunkan, baru diambil X-nya sama dengan. Ini turunan kedua, turunan ketiga. Jadi kalau suatu fungsi E pangkat X, dia akan menjadi 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus, tak meninggal. Nah, contohnya, maka ini, kalau ini kan gampang berarti EI sigma dot A itu menjadi ini kan diekspansi. Masukkan aja nih I theta ke sini. X menjadi I sigma dot A. Nah, karena I kuadrat itu min 1 dan I pangkat 3 itu adalah min I. I kuadrat min 1, I pangkat 3 adalah min I ya. I pangkat 4,
min 1, I pangkat 5, I, ya kan? Nah, maka ini ada yang I kuadrat, I-nya hilang, yang I pangkat ganjil ada I-nya. Berarti ada yang tidak ada I-nya, dan ada yang ada I-nya. Nah, kita apa namanya, pisahkan. Yang nggak ada I-nya, gabung jadi satu, jadi ini satu, ini nggak ada I-nya kan? Yang ini ada I-nya. I itu ada bilangan kompleks. Karena alpha titik 3 sama A kuadrat, ini sigma dot A, ini kan menjadi A kuadrat kalikan sigma dot A. Sigma dot A pangkat 5 ini menjadi A pangkat 4 dikalikan sigma dot A. Jadi kita masukkan lagi, dia akan jadinya begini. Ini lihat ini, sigma dot A I, sigma dot A kuadrat, sigma dot A pangkat 4. Ini kan 5 faktorial. Ini harusnya 5 faktorial kan? Supaya menjadi 5 faktorial ya, ini supaya menjadi pangkat 5 berarti ini pangkat 5 tapi dibagi dengan A. Kalau kita bagi dengan A semua, jadinya ini. E theta sama dengan ini dan ini. Nah, ingat nggak deret ini? Ini adalah ekspansi Taylor untuk fungsi kosinus. Dengan ini ekspansi Taylor untuk fungsi sinus. Jadi kita peroleh yang ini menjadi cos, yang ini menjadi sin. Sehingga E theta sama dengan ini. Oke kan? Nah, yang nomor 5 belum bisa kerja ini. Ini kayaknya ada di buku ini. Ini soal standar triplet, duplet, triplet itu satu fungsi eigen dengan 3 vektor eigen. Itu ada itu di buku banyak ini. Soal yang ini ya. Ini ada ini ya, cari sendiri ya. Oke, ada yang ditanyain nggak? Halo? Udah oke? Oke, Om. Oke ya. Iya Om, oke, Om. Itu nanti kalau perlu itu bilang ke kita ya. Mau apa namanya? Apa itu namanya tadi presentasinya? Oke, Om. Siap, Om. Ya, Om. Makasih ya, Om. Makasih Om. Om, makasih ya. Maaf ya, Om, ngerepotin. Oh, makasih banyak ya. Oke. Makasih Ya. Om. Makasih